Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi Senin 17 Juli 2017 menjumpai Anda malam ini bersama saya, Absalom Andre Teftutul. Sejumlah topik menarik telah disiapkan tim redaksi kami untuk Anda simak. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk menyaksikan cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Ratusan rumah warga di beberapa lokasi di Kota Ambon terendam banjir. Talut sepanjang 75 meter di kawasan Gunung Malintang ambruk. Selain berita utama tadi, Anda dapat mengikuti juga sejumlah informasi lainnya. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, ratusan rumah warga di beberapa lokasi di Kota Ambon terendam banjir. Warga yang kebanjiran terpaksa mengungsi ke wilayah-wilayah yang dianggap aman. Hujan deras yang mengguyur sejak sore kemarin membuat Kota Ambon dikepung banjir hari ini. Di RT 02 RW 01 Talake, Kelurahan Wainitu, puluhan rumah warga terendam air. Salah seorang warga, Samsudin Adam, mengatakan warga telah mengamankan barang milik mereka ke lokasi yang lebih tinggi. Menurutnya, banjir seperti ini tidak akan terjadi di lokasi itu bila pemerintah memperhatikan talut penahan air di sana. Ya, langkah antisipasi dari kita sendiri sebagai warga sini ya, bagaimana mengamankan dia punya rumah agar tidak masuk ke air masuk ke dalam rumah. Nah, itu untuk antisipasi internal warga di sini. Tapi kalau antisipasi dari pemerintah terkali belum ada sampai sekarang. Mungkin seperti itu, dari hal seperti ini ada masukan buat pemerintah supaya bisa antisipasi kali tersebut supaya setiap tahun hujan air bisa mengalir terus ke bawah. Di RT 002 RW 04 Kelurahan Ahusen, Pohon Kule, air setinggi pinggang orang dewasa menggenangi pemukiman warga. Ketua RT 002 RW 04 Kelurahan Ahusen, Yus Patiwai, mengatakan banjir yang terjadi di lokasi itu akibat kiriman dari Batu Gajah dan tumpahan air dari jalan raya. Air dari jalan raya yang masuk ke lokasinya itu akibat meluapnya air dari saluran air yang dibangun pemerintah Kota Ambon beberapa waktu lalu. Patipawai mengatakan selain di lingkungannya, banjir kiriman akibat meluapnya air dari saluran air itu juga menggenangi rumah warga di Jalan Baru. Tidak ada air TPR kirimannya dari jalan, itu pertama. Yang kedua, saya harus sampaikan bahwa kebijakan pemerintah dengan pembuatan trotoar dari awal kami juga sampaikan. Volume hujan yang cukup besar ini, air tidak lagi bisa tertampung di trotoar, di saluran pagot, di trotoar Islam Soritupi. Karena itu air meluap ke jalan basah, ke jalan raya, dan mengalir masuk ke wilayah-wilayah pemukiman di wilayah Pohon Kule. Di RT 01 RW 01 Kelurahan Selale, warga membersihkan rumah dari air yang masuk. Di lokasi ini pun puluhan rumah warga terendam air. Menurut warga, banjir senantiasa terjadi di pemukiman mereka saat hujan mengguyur Kota Ambon. Olehnya itu, sebelum terjadi, warga telah mengamankan barang-barang milik mereka ke lokasi yang dianggap aman. Boleh juga beres-beres sendiri lah, sengaja mau apa nih? Enggak, pasrah saja di data jual. Banyak juga sana kasih pada kos. Udah datang mau bikin apa? Kira-kira kalau udah pemerintah udah datang bikin apa? Cuma tadi kita ada yang lebih besar kata orang tuh. Lihat dong, urus yang besar juga aja, urus kata yang kecil siapa apa? Sementara Jalan Sultan Babulah Wehong juga digenangi air lebih dari 30 cm. Akibatnya kendaraan roda 2 yang melintasi ruas jalan tersebut harus ekstra hati-hati. Di jembatan Rp1 HTW kecil, talut penahan air yang patah ketika hujan beberapa waktu lalu semakin rawan. Patahan talut semakin menganga dan siap menunggu hanyut bila hujan tidak berhenti. Ketua Majelis Jemaat setempat mengerahkan seluruh perangkat pelayannya untuk turun membantu warga jemaat yang tertimpa musibah banjir. Odis Kotadini melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di kawasan Jalan Baru, Kota Ambon terendam banjir.
Tinggi air di kawasan itu mencapai pinggang orang dewasa. Selain mampetnya saluran air, luapan air dari sungai Pohon Pule juga masuk hingga ke rumah-rumah warga. Puluhan rumah di kawasan padat penduduk Jalan Baru terendam air. Warga menyebutkan air mulai masuk ke pemukiman mereka sekitar pukul 4 pagi tadi. Hujan yang mengguyur kota Ambon sejak semalam, ditambah air laut yang pasang mengakibatkan pemukiman Jalan Baru terendam air. Selain itu, tumpahan air dari sungai Pohon Pule, serta mampetnya selokan akibat timbunan sampah warga, juga mengakibatkan air dengan cepat masuk ke rumah-rumah warga. Kawasan Jalan Baru memang sering dilanda banjir saat hujan mengguyur kota Ambon. Oh, habis subuh tadi. Habis subuh tadi, pas selesai subuh kira-kira 10 menit, pas hujan tuh, hujan deras. Nah, langsung mulai kelihatan gotong sudah mulai pada penuh tuh. Ya. Lalu kita menyimpang kita. Sampai sekarang Mas Bapak. Sampai sekarang ini mungkin air masih naik ini. Air masih Nah, naik. karena di gunung kan masih masih gelap. Karena itu Kira-kira musim tiwul. air di dalam tadi sampai batas. Sampai di sini kayaknya. Kalau pinggang ya? Dalam masih Pinggang orang dewasa ya. Pinggang orang dewasa. Apa yang diamankan? Selain merendam pemukiman warga, air juga menggenangi sejumlah ruang kelas di SMA Kartika Ambon. Akibatnya para murid yang baru masuk sekolah pada hari pertama pasca libur panjang dipulangkan. Riki Nikilu, Kurniawan melaporkan. Pemirsa, pagi tadi banjir juga melanda pemukiman warga di Kadewatan dan Urimesing. Ratusan rumah warga terendam air hingga setinggi pinggang orang dewasa. Jebolnya tanggul penahan air di lorong Kolonel Peters mengakibatkan wilayah tersebut terendam air. Warga terpaksa mengungsikan barang-barang mereka ke lokasi yang dianggap aman. Sejak 2006 lalu, tanggul tersebut rusak karena terjangan air. Walaupun telah beberapa kali diperbaiki, namun tanggul itu kembali jebol. Curah hujan tinggi mengakibatkan air dari Kolonel Peters juga mengalir ke pemukiman warga di sekitarnya, termasuk Pohon Pule dan Jalan Baru. Hal ini ditingkahi pula dengan luapan air dari selokan yang tersumbat di sepanjang jalan sekitar Trikora. Di Kadewatan, puluhan rumah warga terendam air hingga setinggi pinggang orang dewasa. Luapan air dari Kali Waitomo masuk hingga ke pemukiman warga. Beberapa waktu lalu, kali tersebut telah dikeruk sedimennya agar air tidak melewati tanggul. Namun hujan yang mengguyur sejak semalam mengakibatkan air di Kali Waitomo meluap dan menggenangi rumah warga di Kadewatan. Sementara itu di Wainitu, air yang meluap dari drainase yang tersumbat menggenangi jalan raya. Kendaraan terutama roda 2 yang melewati jalan tersebut harus memperlambat lajunya dan ekstra hati-hati. Riki Nikiulu, Edmond Tupan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antar Nusa. Kini kita ikuti Maluku Antar Nusa selanjutnya. Ratusan rumah di kota Ambon terendam banjir setelah hujan mengguyur kota Ambon sejak sore kemarin. Selain itu, pesawat Garuda dari Langgur pagi tadi juga batal mendarat di Bandara Patimura Ambon akibat jarak pandang yang terbatas. Desa Batu Merah, Kota Ambon kembali dilanda banjir. Ketinggian air di Batu Merah dalam sekitar 1 meter. Ratusan rumah warga di kawasan ini telah terendam banjir sejak dini hari tadi. Warga mengatakan sejak tadi malam mereka telah siaga menyusul hujan deras melanda kota Ambon. Sebagian warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman dari ancaman banjir. Demikian juga dengan harta benda lainnya telah dipindahkan ke tempat lain. Tidak ada korban jiwa di lokasi ini. Sementara di Desa Waiheru, ratusan rumah warga juga terendam banjir. Sebagian dari warga di sini juga ada yang telah mengungsi. Warga pun meletakkan karung plastik yang berisi pasir di depan rumah-rumah mereka untuk menghalangi masuknya air. Dari tadi malam air masuk dari jam 12. Oh iya. Air masuk sampai itu dia punya ketinggian sana itu. Katong tuh setengah mati katong bisa nilai. Katong minta dari bantuan wali kota juga. Pagi tadi nih. Tadi dari sini pagi hari jam 6, siang kan jam 6. Masuk ke rumah itu karena itu naik mana itu. Stop ke depan mana. Pokoknya kalau hujan sedikit saja naik. Barang dia pun gorong-gorong gini. Kecil. Takut malantai. Derasnya air yang tumpah dari selokan merendam badan jalan hingga ke rumah warga. Arus lalu lintas pun terganggu.
Aktivitas pedagang di pasar tradisional Cokro Desa Weheru juga terganggu karena banjir tersebut. Menurut warga, lokasi ini selalu banjir bila datangnya musim penghujan akibat selokan yang tidak mampu menampung derasnya air. Sementara itu, pagi tadi pesawat Garuda Indonesia dari Langgur tujuan Ambon gagal mendarat di Bandara Patimura Ambon akibat jarak pandang yang terbatas. Pesawat sempat berputar di udara sekitar 6 kali sebelum dialihkan ke Bandara Sorong. Hingga siang ini hujan deras masih mengguyur kota Ambon. Pemirsa, talut penahan tanah yang dibangun di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku di SMP Al-Watan Ambon ambruk Senin pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hujan yang mengguyur kota Ambon sejak semalam mengakibatkan talut penahan tanah sepanjang 70 meter di Sekolah Menengah Pertama Al-Watan Ambon ambruk. Beruntung kejadian itu tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, pihak sekolah menutup lokasi itu dengan tarpal. Mereka juga membersihkan material longsor dengan peralatan seadanya. Kepala SMP Al-Watan Ambon, Samsudin Renwat, mengatakan ambruknya talut penahan tanah terjadi pada pukul 9 pagi tadi saat proses belajar mengajar sementara berlangsung. Menurutnya, talut sepanjang 75 meter dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku pada tahun 2016 lalu dengan anggaran yang cukup besar. Renwat meminta pemerintah segera membangun kembali talut tersebut sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Apalagi SMP Al-Watan Ambon berada di daerah rawan longsor. Harapannya kalau bisa baik dari kota maupun provinsi segera ditangani supaya anak-anak belajar tenang. Kalau bisa jangan terlalu lama. Itu harapannya. Kreditnya yang kemarin, tahun kemarin dari PU provinsi mereka kerja. Cuma ya tahu bagaimana hari ini sudah lepas. Sudah berapa tahun, Pak? 1 tahun lebih. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon, Enrico Matita Putih, mengimbau warga, terutama yang berada di daerah rawan bencana, untuk selalu waspada. Menurutnya, curah hujan tinggi berpotensi masih akan terjadi di Kota Ambon dan sekitarnya dalam beberapa waktu ke depan. Panile Tahid, Riki Nikilu melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terjebak dalam genangan banjir di Dusun Mamua, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Senin pagi. Banjir di kawasan tersebut nyaris memutus akses jalan di Jasira Lehitu. Guyuran hujan yang melanda Ambon dan sekitarnya beberapa hari terakhir membuat sejumlah kawasan tergenang banjir. Salah satu yang menjadi wilayah langganan banjir adalah Dusun Mamua, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Akibat luapan Sungai Mamua Senin pagi, sebuah mobil terjebak dalam genangan air di jalan raya. Mobil itu rencananya akan menuju ke Desa Ureng. Warga sekitar membantu mendorong mobil tersebut hingga keluar dari genangan air. Akses jalan tersebut bahkan nyaris tak dapat dilintasi kendaraan karena derasnya arus air. Setiap hujan lebat, kawasan ini memang merupakan langganan banjir. Hingga saat ini, belum ada upaya pemerintah untuk mengatasi banjir tersebut. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, pangkalan ojek LS yang terletak di kawasan Jalan Sudirman Batu Merah nyaris ambrol ditimpa longsor. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden longsor tersebut. Longsor yang terjadi sejak pukul 8:30 pagi tadi nyaris menimpa pangkalan ojek LS yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Beruntung sejak pagi itu belum ada pengemudi ojek yang mangkal di pangkalan. Material longsor tanah bercampur pohon juga menghantam kabel Telkom dan PLN yang terpasang di kawasan itu. Hingga siang tadi material longsor bercampur pohon tumbang belum dibersihkan dari lokasi longsor.
Ketua RT 02 RW 04 Bahar mengakui kejadian longsor sudah terjadi 2 kali di tempat yang sama. Longsor yang terjadi kali ini cukup parah dibandingkan kejadian sebelumnya. Pasalnya pohon yang hampir tumbang sejak longsor pertama kini ambrol bersama dengan material longsor. Pasalnya pohon yang hampir tumbang sejak kejadian longsor pertama kini ambrol bersama dengan material sampah longsor hingga ke tepi saluran dekat trotoar. Kejadian longsor ini cukup menyita perhatian warga dan pengendara yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman. Pengemudi ojek berharap adanya bantuan dari Tagana dan pemerintah kota untuk membersihkan lokasi dari material longsor tersebut. Kita tersawal oleh Sarles Polaman melaporkan. Pemirsa, jajaran pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat menggelar halal bihalal di Piru baru-baru ini. Wakil Bupati Seram bagian Barat, Timotius Akerina menyebutkan, untuk membangun wilayah itu dibutuhkan kebersamaan dan dukungan seluruh unsur masyarakat. Rabu pekan lalu, jajaran ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat menggelar halal bihalal. Acara tersebut diisi dengan tarian yang dibawakan sejumlah siswa SMA di Kota Piru dan pembacaan kalam ilahi. Bupati Seram bagian Barat Muhammad Yasin Payapo mengajak seluruh pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Menurutnya, perbedaan adalah keniscayaan yang harus diterima. Dengan menghormati perbedaan dan saling membantu antara sesama, maka hidup akan menjadi indah. Halal bihalal pada intinya mengajak umat untuk bersilaturahmi dan mencari persamaan dalam perbedaan. Halal bihalal juga merupakan momen untuk memperbaiki diri, lingkungan dan keluarga serta masyarakat. Wakil Bupati Seram bagian Barat, Timotius Akerina mengatakan pemerintahan di Kabupaten Seram bagian Barat hendaknya dibangun dengan kebersamaan. Dengan halal bihalal, jajaran pegawai pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat diminta untuk mendukung melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Halal bihalal hari ini merupakan ajang silaturahmi kita dalam rangka membangun SBB ke depan yang menjadi lebih baik. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Pemirsa, dari 10 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang mengambil berkas pendaftaran di P3, hanya 4 yang mengembalikan berkas. Sementara untuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dari 7 berkas yang diambil bakal calon bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota, hanya 4 yang mengembalikan berkas. Tanggal 15 Juli 2017, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Maluku telah menutup pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bakal calon bupati, wakil bupati Maluku Tenggara, serta wali kota, wakil wali kota Tual. Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPW P3 Maluku, Reza Bahaweres Ahad sore. Untuk bakal calon gubernur yang mengembalikan berkas adalah Said Asagaf dan Irjen Polisi Murad Ismail. Sementara untuk bakal calon wakil gubernur hanya dikembalikan oleh Andreas Rentanubun dan Moses R. Timisela. Disitulah nanti akan menjadi bahan masukan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh DPP. Karena setelah Rapindul itu dan seluruh berkas dikirim pasca Rapindul, maka DPP akan melaksanakan rapat untuk memutuskan bakal calon mana saja yang akan direkomendasikan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Tentunya bukan hanya untuk Provinsi Maluku maupun di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual, namun hampir seluruh Indonesia yang menggelar pilkada pada tahun 2018. Menurut Reza Bahaweres, berkas para bakal calon gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati Malra, serta calon wali kota, wakil wali kota Tual yang telah dikembalikan itu akan diproses pada Mukernas P3 tanggal 19 Juli nanti di Jakarta. Devi bin Umar Kurniawan melaporkan. Pemirsa, seleksi tilawatul Quran tingkat nasional yang berlangsung di Tarakan, Kalimantan Utara dibuka Menteri Agama Lukman Hakim Sabtu malam.
STQ ke-24 itu diikuti kafilah dari 34 provinsi di Indonesia, termasuk Maluku. STQ ke-24 yang dilaksanakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara itu dihadiri kurang lebih 1.600 peserta. 8 cabang lomba akan dipertandingkan dalam STQ tersebut. 8 cabang itu masing-masing tilawah, hifzil, dan tafsir bahasa Arab. Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambire mengatakan, pemerintah daerah Kalimantan Utara akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para kafilah yang datang untuk mengagungkan Al-Quran. STQ ini diharapkan menjadi wadah silaturahmi nasional dalam rangka membumikan Al-Quran. Saat membuka STQ ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa STQ tetap dilaksanakan di tahun-tahun mendatang. Hal itu disampaikan menyusul ada berita yang menyatakan STQ ke-24 di Kota Tarakan, Kalimantan Utara ini merupakan STQ yang terakhir. Kementerian Agama menjadikan STQ sebagai media silaturahmi dan dakwah. Selain itu, lewat STQ, diharapkan umat Islam selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan panutan hidup. Pembukaan STQ tingkat nasional di Kota Tarakan ini diisi pula dengan pembaitan Dewan Pengawas dan Dewan Hakim STQ ke-24. Pembaitan Dewan Pengawas dan Dewan Hakim ini dilakukan oleh Menteri Agama. Pada pembukaan itu ditampilkan tarian kolosal yang dibawakan oleh 150 siswa SMA SMK se-Kota Tarakan dengan judul Umar bin Khattab. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Frida Raiman melaporkan.